Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membawakan materi mengenai konsep dasar pengukuran dan klasifikasinya. Pertama-tama, sebelum memasuki materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Putra Pratama dari Teknik Mesin Reguler B semester 4. Langsung saja kita ke slide pertama. Di sini ada definisi pengukuran menurut para ahli. Saya mengambil materi dari 3 definisi para ahli, yaitu di sini ada menurut Wiersman and Jurs tahun 1990, lalu ada menurut IGN Masitjo tahun 1995 dan Sri Dadi dari tahun 2007. Dari menurut Ulisman and Jurs tahun 1990, pengukuran adalah penilaian numerik pada fakta-fakta dari objek yang hendak diukur menurut kriteria atau satuan-satuan tertentu. Lalu menurut IGN Masitjo tahun 1995, pengukuran adalah suatu kegiatan menentukan kuantitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu, sehingga kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud. Lalu ada dari Sri Dadi tahun 2007, pengukuran adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran kuantitatif dari suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang baku. Jadi, pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran standar yang disesuaikan sesuai dengan objek yang akan diukur. Pengukuran bukan hanya dapat mengukur hal-hal yang tampak saja, namun dapat juga mengukur benda-benda yang dapat dibayangkan seperti kepercayaan konsumen, ketidakpastian, dan lain-lain. Contoh pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Dalam hal ini diukur bukan peserta didik tersebut, akan tetapi karakteristik atau atributnya. Lalu konsep dasar pengukuran. Pengukuran measurement merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan suatu nilai besaran yang dapat dihitung secara kuantitatif berbentuk angka dan satuan. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan membandingkan dengan alat ukur geometri seperti jangka sorong, mikrometer, dial indikator, dan lain sebagainya. Konsep dasar pengukuran yaitu sebuah metode yang perlu diperhatikan dalam melakukan setiap proses pengukuran. Tanpa memperhatikan konsep pengukuran, mustahil Anda bisa membuat produk yang sesuai dengan spesifikasi yang ada. Proses produksi di industri diawali dari desain produk dalam bentuk gambar teknik. Berdasarkan gambar teknik itulah seorang mekanik bisa menciptakan sebuah produk yang diinginkan. Artinya, seorang mekanik harus bisa membaca gambar teknik beserta ukuran geometri yang tercantum di dalam gambar teknik tersebut. Ukuran-ukuran itulah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam membentuk produk. Perlu Anda ketahui bahwa untuk bisa membuat sebuah produk yang baik sesuai spesifikasi tidak cukup dengan mengerti pembacaan gambar mesin dan gambar teknik saja tanpa menguasai konsep dasar pengukuran. Jadi, konsep dasar pengukuran merupakan modal dasar bagi seorang mekanik untuk bisa membuat sebuah produk manufaktur sesuai dengan spesifikasi yang ada di gambar desain. Ini definisi dari pengukuran menurut para ahli. Lalu di slide kedua ada konsep dasar pengukuran sesuai yang saya jelaskan tadi.
Baik, lanjut kita ke slide yang berikutnya. Di sini ada 3 hal penting untuk pengukuran dasar, yaitu minimal ada 3 hal penting yang perlu Anda ketahui atau pahami supaya bisa membuat produk sesuai spesifikasi, yaitu yang pertama sudah pasti ketelitian, lalu yang kedua ada presisi, dan yang ketiga ada kepekaan. Kita masuk yang pertama, yaitu ketelitian. Ketelitian atau kebenaran adalah tingkat kesesuaian besaran yang diukur atau dihitung terhadap standar yang diakui. Standar yang diakui artinya standar yang berlaku secara internasional. Besaran standar internasional untuk mengukur geometri yaitu satuan panjang meter. Hasil pengukuran dapat dikatakan teliti atau benar jika hasil pengukuran tersebut sesuai dengan besaran standar internasional. Makanya setiap akan melakukan pengukuran, alat ukur perlu kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu untuk agar supaya si alat ukur itu sesuai spesifikasi yang ada di internasional. Lalu ke penjelasan yang kedua, yaitu kepresisian. Presisian dapat diartikan mampu ulang atau repeatability, yaitu proses pengukuran atau kesamaan dari pengukuran yang dilakukan dalam kondisi yang sama. Berapapun pengulangan pengukuran, maka hasilnya juga sama-sama saja. Terus, itulah presisi. Bukan karena alat ukurnya yang rusak atau tidak dikalibrasi. Namun si operator inilah yang mempengaruhi kepresisian itu sendiri. Selain skill keterampilan dari operator, cara menggunakan alat ukur sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis si operator. Lalu kondisi ruang juga mempengaruhi kerja yang nyaman untuk melakukan pengukuran adalah bersih dan dari kotoran, tidak gaduh, tidak bising, tidak berpolusi, dan bersuhu ruang kira-kira 20 derajat Celcius. Jadi untuk melakukan pengukuran yang sesuai, kita harus memiliki ruangan yang bersih dan temperatur di angka 20 derajat agar si pengukuran ini sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan spesifikasi. Lalu yang ketiga ada kepekaan. Kepekaan atau sensitivity yaitu kemampuan untuk membedakan perbedaan sewaktu mengukur. Gambar ekstrim dari kepekaan adalah timbangan emas dan timbangan beras. Penambahan berat 1 gram pada timbangan beras belum bisa terbaca dalam skalanya. Namun bagi timbangan emas sudah bisa terbaca dengan jelas. Artinya, timbangan emas memiliki kepekaan yang lebih tinggi daripada timbangan beras. Jadi yang mempengaruhi kepekaan dari pengukuran adalah alat ukur yang digunakan. Maka semakin alat ukur itu canggih, maka ketelitiannya juga semakin besar. Jadi inilah tiga hal penting konsep dasar dari pengukuran. Lalu kita masuk ke jenis-jenis pengukuran. Jenis-jenis pengukuran adalah fondasi dari pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang seperti ilmu alam, teknologi, manufaktur, dan banyak lagi. Pengukuran menjadi kunci untuk memahami dan mengukur berbagai sifat, kuantitas, atau karakteristik dari suatu objek atau fenomena. Dengan banyaknya jenis pengukuran yang berbeda,
penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang metode-metode tersebut. Ada berbagai jenis pengukuran yang umum digunakan, yaitu di sini ada pengukuran langsung. Lalu ada pengukuran tak langsung, ada pengukuran geometri khusus, lalu ada pengukuran dengan mesin ukur koordinat, berarti di sini ada hanya empat cara pengukuran, 4 jenis-jenis pengukuran. Saya akan menjelaskan pengukuran yang pertama, pengukuran langsung. Nah, di sini ada pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah proses pengukuran dengan memakai alat ukur langsung. Hasil pengukuran dapat langsung terbaca, merupakan cara yang lebih dipilih jika seandainya hal ini dimungkinkan. Proses pengukuran dapat cepat diselesaikan. Alat ukur langsung umumnya memiliki kecermatan yang rendah dan pemakaiannya dibatasi. Pemakaian yang dibatasi yaitu ada daerah toleransi kecermatan alat ukur, lalu kondisi fisik objek ukur yang tak memungkinkan digunakan alat ukur langsung. Lalu ada tidak cocok dengan imajinasi ragam daerah toleransi, tak sesuai dengan jenis toleransi yang diberikan pada objek ukur, misalnya toleransi bentuk dan posisi, sehingga memerlukan proses pengukuran yang khusus. Jadi alat ukur langsung ini contohnya seperti sigmat, lalu ada mikrometer. Ini daerah pengukurannya itu dibatasi hanya daerah-daerah yang dapat terjangkau. Jadi seperti misalkan material atau benda yang kompleks itu tidak bisa menggunakan alat ukur sigmat dan mikrometer. Biasanya untuk material atau benda yang kompleks itu menggunakan pengukuran CMM atau numerik CMM, menggunakan mesin CMM. CMM itu adalah Coordinate Measuring Machine. Biasanya menggunakan mesin CMM untuk pengukuran ketelitian yang lebih tinggi. Baik, lanjut ke penjelasan yang kedua. Di sini ada pengukuran tak langsung. Pengukuran tak langsung merupakan proses pengukuran yang dilaksanakan dengan memakai beberapa jenis alat ukur berjenis pembanding atau komparator, standar dan bantu. Perbedaan harga yang ditunjukkan oleh skala alat ukur pembanding sewaktu objek ukur dibandingkan dengan ukuran standar. Pada alat ukur standar dapat digunakan untuk menentukan dimensi objek ukur. Karena alat ukur pembanding umumnya memiliki kecermatan yang tinggi, sementara itu alat ukur standar memiliki kualitas ketelitian yang bisa diandalkan, maka proses pengukuran tak langsung dapat dilaksanakan sebaik mungkin untuk menghasilkan harga yang cermat serta dapat dipertanggungjawabkan ketelitian dan ketepatannya. Proses pengukuran tak langsung umumnya berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Contoh pengukuran semacam ini ditunjukkan pada gambar di bawah dengan alat ukur pembanding jenis Pupitas Dial Test Indicator yang dipasangkan pada dudukan pemindah
transfer stand sebagai alat ukur bantu. Alat ukur standar berjenis kaliber induk tinggi atau biasa disebut Hague Master yang memiliki skala pengatur ketinggian muka ukur. Dan ada meja rata surface plate sebagai alat ukur bantu. Jadi ini penjelasan untuk pengukuran tak langsung. Lalu baik, lanjut kita ke pemeriksaan dengan kaliber batas. Dinamakan sebagai proses pemeriksaan karena tidak menghasilkan data angka atau numerik, seperti halnya yang dihasilkan proses pengukuran. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah objek ukur atau objek pemeriksaan memiliki harga yang terletak di dalam atau di luar daerah, toleransi ukuran atau bentuk, dan posisi. Objek ukur akan dianggap baik bila terletak di dalam daerah toleransi, dan dikatakan jelek bila batas materialnya atau permukaannya berbeda di luar daerah toleransi yang dimaksud. Proses pemeriksaan berlangsung cepat dan cocok untuk menangani pemeriksaan kualitas geometrik. Proses hasil proses produksi massal. Gambar di bawah merupakan contoh proses pemeriksaan toleransi lubang dengan memakai kaliber poros go and not go gauge. Jadi proses ini cocok untuk pemeriksaan dalam proses produksi massal. Lebih efisien dan lebih cepat untuk pengecekannya. Tidak membutuhkan keterampilan yang khusus. Jadi alat ukur go and not go gauge ini ada daerah go dan not go di sebelah kanan dan kirinya. Jika go itu masuk, maka si hasil produksi itu berarti dikatakan oke. Lalu jika bagian not go-nya itu masuk, maka si lubang ini terlalu besar, maka dikatakan tidak layak untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Biasanya untuk not go ini diameternya lebih besar dari diameter yang ada atau diameter yang go. Lalu di sini ada penjelasan mengenai perbandingan dengan bentuk acuan. Perbandingan dengan bentuk acuan adalah suatu produk, misalnya profil ulir atau roda gigi, dapat dibandingkan dengan suatu bentuk acuan yang ditetapkan atau dibakukan standar pada layar alat ukur proyeksi. Kebenaran bentuk konis dapat diperiksa dengan menggunakan kaliber konis. Pada prinsipnya, pemeriksaan seperti ini tidaklah menentukan dimensi ataupun toleransi suatu benda ukur secara langsung. Akan tetapi, lebih kepada menentukan tingkat kebenaran bila dibandingkan dengan bentuk standar. Pada gambar di samping, contohnya merupakan proses pengukuran dengan bentuk acuan. Di sini ada contoh dari perbandingan dengan bentuk acuan. Ini gambar sepertinya gambar roda gigi mungkin. Contoh proses perbandingan dengan bentuk acuan di lapangan yaitu menggunakan modul gauge atau pitch gauge untuk mengukur hasil pekerjaan pembuatan ulir.
Lalu ada pengukuran geometri khusus. Perbedaan dengan pemeriksaan secara perbandingan, pengukuran geometri khusus benar-benar mengukur geometri yang bersangkutan dengan memperhatikan imajinasi daerah toleransinya. Alat ukur dan prosedur pengukuran dirancang dan dilaksanakan secara khusus. Berbagai masalah pengukuran geometri umumnya ditangani dengan cara ini. Misalnya kekerasan permukaan, kebulatan poros atau lubang, geometri ulir, dan geometri roda gigi. Contoh di sini ada pengukuran geometri khusus. Gambar A memperlihatkan contoh pengukuran kebulatan dan roda gigi. Gambar dengan keterangan yang diberikan dimaksud untuk menunjukkan contoh kerumitan dan kedalaman permasalahan pengukuran geometri. Contoh profil kebulatan sebagai hasil pengukuran dengan alat ukur kebulatan dapat dianalisis berdasarkan 4 cara, yaitu cara lingkaran luar minimum, lingkaran dalam maksimum, dan lingkaran daerah minimum MRZ, dan lingkaran kuadrat terkecil. Masing-masing bisa menghasilkan harga parameter kebulatan DR yang berbeda. Menurut standar ISO, cara analisis MRZ minimum radial zone adalah sesuai dengan makna toleransi kebulatan. Pernyataan toleransi kebulatan seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping, yaitu pengukuran geometri khusus. Kebulatan hanya bisa diukur dengan benar dengan alat ukur kebulatan jenis sensor putar atau meja putar. Berdasarkan profil kebulatan yang terekam pada grafik polar bisa ditentukan harga parameter kebulatannya. Jenis sensor putar bisa digunakan untuk mengukur benda yang panjang dan berat. Titik berat benda tidak perlu harus berimpit dengan sumbu putar sensor. Pemakaian jenis meja putar dibatasi oleh berat benda serta titik beratnya tidak bisa terlalu jauh terhadap sumbu putar. Lebih mudah dalam pemakaiannya atau penyetelan kemiringan dan kesenteran benda ukur. Penggabungan gerak translasi sensor dapat dilakukan sehingga bisa digunakan untuk mengukur kelurusan serta kesalahan bentuk yang lain. Pemakaian komputer untuk analisis dan memang sangat membantu seperti halnya dalam pengukuran kebulatan. Dengan alat ukur kebulatan jenis meja putar dimungkinkan pengukuran berbagai kesalahan bentuk. Misalnya kebulatan, kesejajaran, ketegaklurusan, kesamaan sumbu, dan kelurusan. Contoh meteorologi roda gigi. Kesalahan pitch jarak antar gigi dapat diperiksa dengan lebih praktis dengan mengukur pada lingkar dasar. Kesalahan pitch atau perlu dibatasi terutama bagi roda gigi penerus daya dan penerus putaran yang teliti. Sementara itu, profil gigi yang berupa influx dapat diukur dengan alat ukur profil. Kesalahan bentuk profil influx ini akan mengurangi
keandalan roda gigi dan kebisingan akan timbul jika roda gigi yang bersangkutan dioperasikan. Jadi jika kesalahan dalam bentuk profil inputnya, si roda gigi ini jika berjalan akan menimbulkan kebisingan dan mengurangi keandalannya. Lalu di sini ada pengukuran dengan mesin ukur koordinat. Seperti dengan namanya, alat ukur lebih cocok dinamakan mesin ukur karena dimensinya yang relatif besar dan dioperasikan dengan prosedur tertentu. Memiliki 3 sumbu gerak yang berbentuk sumbu koordinat Kartesian X, Y, Z. Sensor alat ukur dapat digerakkan pada sumbu ini secara manual dan mungkin juga secara otomatis mengikuti program gerak pengukur yang tersimpan dalam komputer pengontrolnya. Setiap sumbu memiliki alat ukur jarak berjenis induction, photocotion, atau optical grating, seperti yang diperhatikan pada gambar. CMM atau Coordinate Measuring Machine merupakan alat ukur geometri modern dengan memanfaatkan komputer untuk mengontrol gerak sensor relatif terhadap benda ukur serta untuk menganalisis data pengukuran. Berbagai rancangan mesin dibuat sesuai dengan kebutuhan, memiliki pula dengan sensor yang bisa merupakan sensor kontak atau sensor scanning. Proses pengukuran yang rumit bisa dilaksanakan dengan relatif mudah dan cepat. Meskipun demikian, tetap dibutuhkan operator yang mempunyai keahlian dan keterampilan di bidang meteorologi dan geometrik. Lanjut, berbagai jenis CMM dapat diadakan, dipilih, atau disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang banyak ditangani di mana ukuran dan ketelitian memegang peran. Sementara itu, jenis sensor dapat dibeli terpisah. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan kemampuan software yang dimiliki CMM untuk mempermudah analisis, pengukuran, serta berbagai program statistik yang dimanfaatkan dalam pengontrolan kualitas geometrik. Tergantung pada kecanggihan software yang dimiliki CMM, proses pengukuran geometri benda ukur akan lebih dipermudah. Contohnya pada gambar di atas, suatu sistem koordinat benda ukur dapat diaktifkan melalui proses pergeseran dan permutaran sumbu koordinat. Lalu lanjut pada materi besaran dan satuan. Standar internasional yang sering dipergunakan dalam pengukuran geometri produk manufaktur di industri yaitu ada alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur temperatur, dan lain sebagainya.
Di sini saya hanya menjelaskan mengenai tiga standar yang ada di internasional. Yang pertama yaitu alat ukur panjang. Meter merupakan suatu panjang menurut standar internasional yang familiar di negara sekitar. 1 meter sama dengan nilai numerik tetap dari kecepatan cahaya dalam ruang hampa sebesar 299.792.458 ketika dinyatakan dalam satuan meter per detik. Lalu yang kedua ada massa. Banyak orang yang menganggap bahwa berat dan massa adalah sama. Padahal tidaklah demikian. Berat sebuah benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan massa tidak ada campur tangan gravitasi. Mengenai satuannya pun juga tidak sama. Satuan massa adalah gram, sedangkan berat adalah newton. Lalu yang ketiga ada alat ukur temperatur. Hasil proses pengukuran juga dipengaruhi oleh temperatur benda atau lingkungan di sekitar benda tersebut, terutama pada benda yang memiliki koefisien muai panjang yang disimbolkan dengan huruf A kecil itu di situ. Yang besar akan memiliki pengaruh pertambahan panjang yang tinggi ketika berada pada suhu yang lebih tinggi. Jadi ini ada di sini jelaskan klasifikasi besar dan satuan yang menurut standar internasional. Lalu lanjut kita penjelasan mengenai alat ukur. Alat ukur, pengertian alat ukur dan fungsi alat ukur. Pengertian alat ukur adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur atau mengamati suatu besaran fisik. Alat ukur digunakan dalam berbagai bidang seperti industri, teknik, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Dalam penggunaannya, alat ukur dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan untuk keperluan pengukuran. Lalu di sini ada fungsi alat ukur. Fungsi alat ukur memiliki beberapa fungsi. Yang sangat penting pertama yaitu alat ukur digunakan untuk mengukur suatu besaran fisik dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dengan adanya alat ukur, kita dapat mengetahui besaran fisik yang sedang diukur dengan tepat. Kedua, alat ukur digunakan untuk membandingkan besaran fisik dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, alat ukur dapat memberikan informasi apakah suatu besaran fisik sudah mencapai standar yang diinginkan atau belum. Ketiga, alat ukur juga digunakan untuk mengontrol proses produksi atau pengukuran. Dalam industri, alat ukur digunakan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Jadi itulah pengertian dan fungsi alat ukur. Baik, kita lanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis alat ukur. Jenis-jenis alat ukur. Di sini ada banyak jenis alat ukur yang digunakan dalam berbagai bidang. Beberapa jenis alat ukur yang umum digunakan antara lain ada alat ukur panjang di sini seperti mistar, roller meter, jangka sorong. Lalu ada alat ukur besaran massa, contohnya seperti timbangan, neraca Ahous, neraca lengan gantung. Lalu ada
Neraca digital atau biasa timbangan yang berada pada proses jual beli. Lalu ada alat ukur besaran waktu, contohnya ya seperti jam tangan kita atau stopwatch. Lalu ada alat ukur besaran arus listrik dan ada alat ukur besaran suhu. Baik, kita jelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis alat ukur. Yang pertama di sini, alat ukur besaran panjang. Alat-alat ukur yang dipakai untuk mengukur panjang suatu benda antara lain mistar, roller meter, jangka sorong, dan mikrometer. Yang pertama di sini ada contoh gambar dari mistar atau biasa kita sebut penggaris lah. Mistar atau penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya untuk mengukur panjang meja, buku, pensil, dan sebagainya. Tingkat ketelitian mistar adalah 0,5 mm. Lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu ada alat ukur panjang yang biasa kita gunakan pada proyek-proyek pembangunan. Contohnya ada roller meter. Roller meter merupakan alat ukur panjang yang dapat digulung dengan panjang 25-50 meter. Roller meter ini biasanya dipakai oleh tukang bangunan. Nah, biasa untuk proyek-proyek bangunan atau pengukuran jalanan. Ketelitian pengukuran dengan roller meter adalah 0,5 mm. Jadi ketelitiannya sama dengan bukan sigmat, mistar atau penggaris. Lalu di sini ada jangka sorong. Nah, biasa untuk anak-anak teknik pasti sudah familiar mengenai jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang atau kedalaman, ketebalan, dan kedalaman lubang, dan diameter baik diameter luar maupun diameter dalam. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm. Untuk ketelitian jangka sorong sendiri di sini ya biasa yang ada di luaran ada 0,05, 0,025 bisa untuk ketelitian sigmat atau jangka sorong. Lalu lanjut ke alat ukur micrometer screw. Micrometer screw merupakan alat ukur ketebalan benda yang relatif tipis seperti kertas, seng, dan karbon. Micrometer screw memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,01 mm. Lalu ada alat ukur besaran massa. Nah, di sini ada alat ukur besaran massa, yaitu ada neraca analitis dua lengan. Neraca ini berguna untuk mengukur massa benda seperti emas,
batu, kristal, dan benda yang sebagainya. Tingkat ketelitian neraca analitis dua lengan adalah 0,1 gram. Jadi satuannya bukan panjang lagi, berubah menjadi satuan massa yaitu gram. Satuan besaran massa. Lalu lanjut ke neraca lengan gantung. Nah, biasa kita temui untuk alat timbang neraca lengan gantung ini ada di posyandu untuk mengukur berat bayi biasanya. Lalu ada di pengepul barang bekas untuk mengukur berat dari barang yang kita jual biasanya ke pengepul barang bekas. Neraca lengan gantung. Neraca lengan gantung biasanya digunakan untuk mengukur massa yang relatif besar seperti massa satu karung beras, lalu jagung dan sebagainya. Cara menggunakan neraca ini adalah dengan menggeser-geser beban pemberat di sepanjang batang neraca. Lalu di situ ada neraca Ohaus. Neraca ini berguna untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek laboratorium. Beban maksimal yang mampu ditimbang menggunakan neraca ini adalah 311 gram. Batas ketelitian neraca Ohaus adalah 0,1 gram. Biasa alat ukur neraca Ohaus ini ada di laboratorium biasanya. Untuk anak-anak farmasi biasanya familiar lah untuk neraca Ohaus ini. Anak farmasi, anak kimia mungkin. Lanjut neraca pegas. Di sini ada neraca pegas. Neraca pegas sering disebut dinamometer, berfungsi untuk mengukur massa dan atau berat benda. Neraca ini memiliki dua skala, yaitu skala N dengan simbol N atau Newton untuk mengukur benda dan skala gram disimbolkan dengan huruf G untuk mengukur massa. Nah, ini neraca pegas. Neraca pegas. Bisa mengukur berat. Lalu neraca digital. Nah, neraca digital ini adalah dalam pengukurannya sangat praktis karena besar massa benda yang diukur langsung terbaca pada layar. Ketelitian neraca digital ini sampai dengan 0,001 gram. Neraca digital. Lalu ada alat ukur besaran waktu. Nah, di sini ada beralih ke alat ukur besaran waktu. Yang pertama ada arloji atau jam tangan. Pada umumnya alat ukur waktu ini memiliki tingkat ketelitian 1 detik. Biasanya 1 detik untuk jam tangan yang beredar di luar sana ya. Itu ketelitiannya 1 detik. Lalu yang kedua ada stopwatch. Stopwatch biasanya digunakan untuk pengukuran waktu dalam kegiatan olahraga atau dalam praktik penelitian. Tingkat ketelitian alat ukur ini adalah 0,1 detik, berarti lebih teliti dari arloji.
Lanjut kita ke pembahasan mengenai penunjuk waktu elektronik. Ini masih sama, yaitu alat ukur besaran waktu. Penunjuk waktu elektronik, tingkat ketelitian alat ukur ini mencapai 1/1000 detik. Lalu yang keempat ada jam atom cesium. Dibuat dengan tingkat ketelitian 1 detik tiap 3000 tahun. Artinya kesalahan pengukuran kira-kira 1 detik dalam kurun waktu 3000 tahun. Lalu kita lanjut ke alat ukur besaran arus listrik. Nah, di sini ada alat ukur besaran arus listrik. Alat untuk mengukur kuat arus listrik disebut ampere meter. Nah, ini di sini ada gambarnya untuk contoh dari ampere meter itu sendiri. Ampere meter mempunyai hambatan dalam yang sangat kecil. Pemakaiannya harus dihubungkan secara seri pada rangkaian yang diukur, sehingga jarum menunjuk angka yang merupakan besaran arus listrik yang mengalir. Lalu yang di bawahnya itu ada alat ukur besaran suhu. Nah, kita pasti sudah familiar lah untuk alat ukur besaran suhu ini, yaitu untuk mengukur suhu suatu sistem umumnya menggunakan termometer. Nah, ini disebut termometer. Termometer dibuat berdasarkan prinsip pemuaian. Termometer biasanya terbuat dari sebuah tabung pipa kapiler tertutup yang berisi air raksa yang diberi skala. Ketika suhu bertambah, air raksa dan tabung memuai. Pemuaian yang terjadi pada air raksa lebih besar dibandingkan pemuaian pada tabung kaliper. Naiknya ketinggian permukaan raksa dalam tabung kapiler dibaca sebagai kenaikan suhu. Nah, jika ketinggian raksa naik, maka itu disebut kenaikan suhu. Lalu ada di sini kelebihan dan kekurangan alat ukur. Jadi ya pasti setiap apa itu alat ukur atau lain sebagainya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan alat ukur. Meskipun alat ukur memiliki banyak kelebihan, namun tidak luput dari kekurangan. Beberapa kelebihan utama alat ukur antara lain yaitu ada akurasi, presisi, dan efisien. Akurasi alat ukur dapat memberikan hasil yang akurat dengan tingkat kesalahan yang kecil. Lalu presisi alat ukur dapat memberikan hasil yang presisi dengan tingkat ketelitian yang tinggi pula. Lalu ada efisien. Alat ukur dapat digunakan dengan cepat dan mudah sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Namun alat ukur juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain di sini ada biaya, perawatan, dan keterbatasan. Yang pertama yaitu biaya. Beberapa alat ukur memiliki harga yang cukup mahal, terutama untuk alat ukur yang memiliki tingkat akurasi yang ketelitian yang tinggi. Maka jika ketelitiannya semakin tinggi, maka alat ukur itu biayanya pun lebih mahal untuk pembeliannya. Lalu ada perawatan.
Perawatan alat ukur membutuhkan perawatan yang baik agar tetap berfungsi dengan baik, memberikan hasil yang akurat. Jadi setiap alat ukur itu memiliki waktu kalibrasinya sendiri. Contoh alat ukur Sigmat itu bisa sampai per 1 tahun mungkin untuk kalibrasinya itu. Per 1 tahun dia kalibrasi, per 1 tahun dia kalibrasi lagi, seperti itu. Lalu ada keterbatasan. Tidak semua besaran fisik dapat diukur menggunakan alat ukur. Beberapa besaran fisik mungkin membutuhkan alat ukur yang khusus atau tidak tersedia. Saya ingin menambahkan sedikit untuk perawatan. Jadi untuk kalibrasi sendiri itu tergantung pemakaian kita. Lalu di slide yang ke-28 ini ada contoh soal mengenai pengukuran. Ini ada soal pertama dan ada soal kedua. Ini soal kedua. Kita akan menjelaskan mengenai soal pertama terlebih dahulu. Nomor soal pertama ini contohnya timbangan, ada timbangan. Lalu di sebelah kiri ini benda yang kita timbang, dan sebelah kanan ini adalah anak timbangan. Anak timbangan itu beratnya dari 1 kg hingga 250 kg dan 25 kg. Lanjut kita ke soalnya. Dari hasil penimbangan tersebut, besar massa benda M adalah ada pilihan sampai ini ada 1250 kg, ada 1275 kg, dan ada 12.050 kg, ada 12,75 kg, dan ada 13,75 kg. Pembahasan massa benda disimbolkan dengan huruf M. Di sebelah kiri ini benda yang kita ingin ukur beratnya. Lalu kita jumlahkan saja untuk anak timbangan ini. Itu ada 1 kg, 250 gram, dan 25 gram. Massa benda M yaitu benda yang kita timbang. Lalu 250 gram ini dan 25 gram kita konversikan ke kilogram, yaitu jadi 0,250 kg, dan 25 gram itu menjadi 0,025 gram. Jadi kita jumlahkan saja 1 kg ditambah 0,250 kg ditambah 0,025 kg, maka kita memiliki hasil yaitu 1275 kg. Maka jawabannya yaitu B, 1275 kg. Lalu kita ke soal yang kedua. Gambar berikut pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus lengan 3. Pengukuran massa benda yang benar adalah. Di sini pembahasan masih sama, berarti kita jumlahkan saja. Massa sama dengan 300 gram itu yang atas, dan 70 gram itu yang di tengah, dan 7,4 gram itu yang ketiga, gambar yang ketiga itu 7,4 gram. Maka kita jumlahkan saja, hasilnya menjadi 377,4 gram. Maka jawabannya itu E, 377,4 gram. Baik, sekian saja penjelasan mengenai materi
penjelasan mengenai materi konsep dasar pengukuran dan klasifikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.